Selamat datang di video Q&A pertama di channel ini. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Adi, saya bekerja di Slovakia, dan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar Instagram. Jadi kemarin saya buka Q&A di Instagram, dan banyak juga emang beberapa yang bertanya seperti di DM, di TikTok, di komentar-komentar YouTube, dan saya bakal jawab semua pertanyaan di sini. Jadi buat teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya omongin ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan Instagram yang pertama. Ini dari Joko PW. Mas, syarat apa aja yang dibutuhkan untuk kerja di Slovakia? Syaratnya simpel, itu maksimal umur 40 tahun. Terus yang kedua, kalian bisa berbahasa Inggris. Terus yang ketiga, kalian punya pengalaman kerja di otomotif. Ya, but ini cuma sekedar info dan ini penting banget harus gue omongin bahwa banyak kok orang-orang nggak punya pengalaman di otomotif tapi masih bisa kerja di sini. Jadi untuk pengalaman nggak terlalu penting, yang paling penting teman-teman mau kerja gitu doang. Dan ini ya untuk syaratnya ini kan tadi udah nih persyaratan kayak recruitment nih ya. Yang paling penting itu kalau kalian pengen kerja ke Slovakia atau ke negara-negara lain mau Jerman mau Finland mau semuanya, yang paling penting itu pertama agensi. Kalian cari agensi yang terpercaya yang terdaftar di BP3PMI, dan yang kedua adalah modal ya. Dan bisa dibilang setiap agensi itu harganya tuh beda-beda. Ada yang harga 35, 40, 50, 70, dan yang paling besar itu 80 juta untuk pergi ke Slovakia ini. Jadi kalian cari-cari aja informasi tentang agensinya, dan mungkin saya bakal sebutin juga di Q&A ini kalau ada yang bertanya nih ya. Oke, yang kedua adalah Aang Shmi ya, Aang Shmi. Ini Kak, aku mau tanya kalau transfer uang ke rekening aku bisa nggak dari Eropa? Min, aku mau tanya, kalau ke Slovakia gajinya bisa gede gak? Soalnya negara tetangga masih kecil, Min, dapatnya. Ini agak sensitif juga ya, masalah gaji ya. Untuk gaji di Slovakia ini rata-rata 700 sampai 800 euro. Itu rata-rata. Itu kalau kalian lembur, mungkin bisa dapat 1000. 1000 lebih gitu, 1000 lebih. Dan kalau misalnya ada yang ngomong gaji di Slovakia 1200, atau mungkin di kontrak 1060 atau berapa kayak gitu ya, mungkin realitanya itu udah kepotong, mungkin kepotong pajak atau mungkin kepotong akomodasi ya. Pokoknya kita rata-rata di sini dapat 700 sampai 800 euro gitu. Dipotoin Nova. Kalau sewa skuter gimana caranya Kak? Sewa skuter gampang, saya pakai satu aplikasi aja namanya Bolt. Kalian cari dulu nih pertama skuter Boltnya, terus yang kedua kalian download di Play Store namanya aplikasi Bolt. Nah, di Bolt ini kalian bisa menggunakan mobil, bisa menggunakan skuter ya. Nah, untuk skuter kalian tinggal klik aja gambar skuter di Bolt dan kalian tinggal scan ininya apa si skuternya, kalian udah bisa langsung jalan. Dan bisa dibilang cukup mahal juga sih, 2 euroan ya. Untuk berapa menit itu? 30 menit kemarin pernah nyoba sih. Gitu. Amine Sahi 10. Mas Adi, izin bertanya soal izin tinggal TRC karena banyak info Indo agensi-agensi di sini yang infonya semuanya berbeda satu dan yang lain. Bagaimana sebenarnya real situasi Slovakia saat PMI tiba negara tersebut? Apa bisa sudah diuruskan izin saat PMI masih berada di Indonesia? Terima kasih Mas atas bantuannya, sukses ya selalu Mas Adi. Terima kasih juga untuk Mas Amine, sukses juga Mas. Nah, ini masalah TRC agak berat sih, tapi ini cuma opini gue pribadi. Jadi kalau misalnya ya kalau misalnya salah mohon maaf, ini cuma opini gue pribadi. Jadi untuk TRC ini itu nggak bisa dibuat ketika lo masih berada di Indonesia, karena TRC ini ada biometrik, ada sidik jari, terus ada foto juga, jadi nggak bisa diurusin saat berada di Indonesia gitu. Dan TRC ini keluar ketika visa kalian habis. Nah, ketika kalian kerja ke Slovakia, mungkin kalian bakal dapat visa Schengen lah. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, kalian harus tunggu dulu visa kalian habis. Kalau visa kalian udah habis 3 bulan nih habis, nah barulah keluar TRC kalian. Ini cuma, gua kemarin bisa dibilang udah 3 bulan, nih TRC gua tuh nggak keluar. Keluarnya itu sekitar 4 bulanan berapa gitu ya. Nah, baru TRC itu keluar. Tapi nggak tahu sih untuk agensi mungkin ada masalah atau apa, cuma ya itu realitanya. Gua di sini 3 bulan udah lebih dan bisa dibilang TRC-nya belum keluar, dan sekarang mah udah punya gitu, cuma kemarin udah 3 bulan tapi TRC belum keluar. Jadi buat teman-teman hati-hati juga ya. Oke, ini dari Billy Bintang, aku komen nih. Oke Bang Billy, makasih.
Mas Amin, Sahi. Bagaimana Mas Adi? Belum direspon pertanyaannya, masih sibuk. Ya masih sibuk Mas, mohon maaf. Dan itu pertanyaan, oh berarti yang pertanyaan yang tadi ya udah saya jawab masalah TRC. TRC itu nggak bisa ketika lo masih berada di Indonesia diurusin di sini tuh nggak bisa. Lo harus datang dulu ke sini itu. Terus TRC ini masa berlakunya ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, itu tergantung, bukan tergantungnya ya, tergantung kontrak kerja juga gitu. Di YouTube banyak sekali yang bertanya, Mas agensinya di mana? Agensinya di mana? Gitu ya. Lo baru nanya, gitu ya. Lo nanya masalah agensi. Oke. Untuk agensinya di sini saya bakal kasih 3 rekomendasi agensi yang memberangkatkan ke Slovakia. Salah satunya adalah agensi yang memberangkatkan saya gitu. Pertama adalah agensi yang memberangkatkan saya yaitu PT Aljubara Manpower of Indonesia. Untuk lokasi, ntar saya kasih link di bawah. Nah, untuk Aljubara ini bisa dibilang sudah memberangkatkan ke Slovakia ini banyak, lumayan udah beberapa. Cuma buat teman-teman kalau bisa datang aja langsung ke PT-nya, tanya-tanya. Kalau misalnya tahu dari mana infonya, silahkan kalian tunjukkan video ini. Si Mas ini juga berangkat dari sini, benar atau enggak gitu ya, tanya aja. Gue adalah salah satu orang yang gagal interview dan ikut interview yang kedua, alhamdulillah gue lolos. Cuma maaf di sini nih, gue interview yang kedua itu nggak belajar di Aljubaranya, tapi gue belajar sendiri, belajar mandiri, yaitu gunain aplikasi Udemy. Dan buat temen-temen yang pengen belajar mandiri, saya bakal kasih link di bawah untuk beli kursus Udemy-nya gitu ya. Dan buat teman-teman ketika kalian datang ke PT yang misalnya ke PT Aljubara, tolong tanyakan harganya berapa semua kayak gitu, tolong lebih detail. Takutnya gini, kemarin saya itu bayar MCU 2 kali, nggak ada MCU gratis ya. Saya nggak tahu nih, kalau mungkin ada dari pihak ininya silahkan komen di bawah ya. Saya bayar 350 dan itu 2 kali. Itu bayar MCU dan bikin SKCK sendiri, apostil sendiri, dan ya banyak banget ya. Jadi intinya buat teman-teman yang pengen coba agensi yang memberatkan saya, tolong untuk lebih hati-hati lagi, lebih tanya detail, langsung aja ke kantornya, jangan lewat perantara. Dan buat teman-teman kalau emang skillnya udah ready, bahasa Inggrisnya udah good lah ibaratnya, udah ditanya apa aja kalian udah bisa, kalian tinggal ya ikut aja gitu. Cuma kalau menurut aku itu, menurut saya gitu ya, kalau kalian masih belum bisa bahasa Inggris, mending belajar dulu lah. Oke, yang ini yang kedua dan ketiga langsung sebut aja. Yang kedua adalah PT Elite. Nah, PT Elite ini ntar gue kasih Instagramnya di bawah. PT Elite juga memberangkatkan untuk ke Slovakia. Terus yang ketiga adalah Bina Mandiri. Untuk Bina Mandiri ini udah banyak sekali yang kerja di Slovakia dan bisa dibilang ini adalah ya jalur cepat itu Bina Mandiri sih kalau menurut gua pribadi gitu. Karena berapa bulan udah berangkat gitu untuk Bina Mandiri. Jadi buat teman-teman hati-hatilah, pokoknya ibaratnya kalau nyari agensi, tolong cari apakah agensi ini terpercaya, apakah ada orang yang sudah berangkat lewat agensi ini. Itu yang saya sebutin itu 3 agensi ya. Yang pertama agensi yang saya pakai itu PT Aljubara Manpower of Indonesia, yang kedua Elite, dan yang ketiga ini Bina Mandiri. Itu 3 agensi yang saya rekomendasiin karena sudah terdata di BP3 PMI dan sudah juga banyak memberangkatkan ke Slovakia. Sebenarnya banyak banget sih beberapa PT kayak yang saya dengar-dengar kayak Lintar, terus kayak PSA atau yang lainnya, banyak banget agensi-agensi yang di sini tuh yang berangkat ke Slovakia. Cuma untuk 3 ini kemungkinan besar adalah salah satu agensi yang lebih amanah, dan bisa dibilang 3 agensi yang saya rekomendasikan ini adalah agensi yang dipakai teman-teman kerja di Slovakia juga. Udah banyak teman-teman yang bekerja di sini gitu. Dia seputar agensi-agensi, seputar pertanyaan di Instagram, dan saya nggak bisa lama-lama juga ngejawab pertanyaannya karena habis ini saya juga mau kerja. Jadi buat teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, apalagi teman-teman yang mau kerja ke Slovakia. Saya cuma ingin berpesan buat teman-teman, tolong untuk lebih hati-hati ketika kalian memilih agensi. Karena banyak nih yang udah keluar puluhan juta tapi kalian belum berangkat-berangkat juga gitu. Jadi tolong hati-hati, cek agensinya, terdata di BP3 PMI, terus apakah ada orang yang udah berangkat, coba kontak-kontak cari. Soalnya di sini tuh banyak juga kok beberapa orang yang udah bikin YouTube, Instagram, TikTok, banyak yang nge-share tentang kerja di Slovakia. Jadi seperti itulah. Oke, thank you very much for watching this my video and see you next time. Bye bye.